Bab 1 Mengenal Advokasi. Andaikan saja saat ini kamu masih bersekolah di sebuah sekolah menengah atas di Surabaya. Kamu mendengar gosip bahwa ada salah seorang perempuan di sekolahmu yang hamil di luar nikah. Setelah kamu telusuri, ternyata perempuan itu adalah teman SMP kamu. Tak lama kemudian, kamu tidak pernah melihat dia berada di SMA-mu lagi. Kamu kemudian mendengar bahwa temanmu itu dikeluarkan dari sekolah. Bahkan, kamu mendengar sendiri pada saat upacara bahwa kepala sekolahmu mengeluarkan temanmu itu dari sekolah. Mungkin sebagian besar dari teman-temanmu menganggap pantas saja perempuan itu, teman SMP-mu sendiri, dikeluarkan dari sekolah. Toh dia sudah memalukan nama baik sekolah. Setelah kamu pikir-pikir lagi, ternyata kasihan juga teman perempuanmu itu. Sudah hamil di usia muda, dikeluarkan pula dari sekolah. Dia bisa saja kemudian diusir dari rumahnya karena dianggap memalukan nama keluarga. Dia bisa saja dicemooh oleh tetangganya. Lantas, bagaimana masa depan dia? Masa depan anaknya nanti. Lalu, apakah pihak yang menghamili, jika dia juga berada di sekolahmu, juga diberi hukuman yang sama oleh pihak sekolah? Katanya pendidikan adalah hak universal bagi setiap manusia, apapun kondisinya. Lalu, kenapa perempuan yang hamil kemudian tidak mendapatkan haknya memperoleh pendidikan? Perempuan itu bisa jadi pada awalnya tidak menyangka akan hamil dan mengalami masalah seperti ini. Perempuan itu bisa saja tidak mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai seksualitas sehingga ia tidak mengetahui metode pencegahan kehamilan dan membangun relasi pacaran yang aman. Mengapa kemudian pihak sekolah melakukan diskriminasi terhadap temanmu itu? Padahal, sekolah memiliki kewajiban untuk mendidik setiap anak apapun kondisinya. Sekolah seharusnya juga memberikan pendidikan seksualitas termasuk relasi dalam pacaran dan metode pencegahan kehamilan. Selama ini, topik seksualitas hanya mengajarkan tentang fungsi dan organ reproduksi. Padahal, anak muda memiliki banyak sekali rasa penasaran mengenai topik seksualitas, kan? Melihat situasi yang tidak adil seperti ini, kamu yang pada saat itu menjadi anggota OSIS di sekolahmu, ingin melakukan sesuatu agar temanmu ini bisa kembali sekolah dan tidak ada korban-korban seperti teman perempuanmu itu di kemudian hari. Singkat kata, kamu kemudian melakukan diskusi dengan kepala sekolahmu. Namun, sayangnya tidak membuahkan hasil yang positif. Omonganmu cuma dianggap angin lalu. Kamu kemudian menghubungi wali kota Surabaya dan meyakinkan beliau agar sekolah tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada siswa didiknya. Wali kotamu kemudian setuju dan akhirnya memberlakukan aturan khusus bahwa siswi yang hamil tidak boleh dikeluarkan oleh sekolah dengan alasan apapun. Tidak hanya itu, wali kotamu juga mendukung diajarkannya pendidikan seksualitas yang komprehensif di sekolah-sekolah, termasuk pendidikan mengenai relasi pacaran yang aman dan pencegahan kehamilan. Permasalahan di atas hanyalah satu dari beragam masalah yang dihadapi remaja. Advokasi adalah salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai anak muda untuk membantu menyelesaikan masalah seperti ini. Tapi, apa itu sebenarnya advokasi? Kalian pasti pernah mendengar kata advokasi, bukan? Mungkin banyak di antara kamu yang sering mendengar kata ini. Tapi, apakah kalian memahami betul apa itu advokasi? Memangnya anak muda bisa melakukan advokasi? Pernahkah kalian melakukannya? Advokasi dapat dirumuskan sebagai cara-cara untuk menganjurkan, menyokong, dan atau mendorong seseorang atau sekelompok orang dalam menentukan keputusan yang membela suatu kelompok atau golongan. Advokasi juga merupakan sebuah strategi untuk mengaruhi pembuat kebijakan dalam penentuan kebijakan, baik mengubah yang sudah ada atau merumuskan kebijakan baru. Tujuan dari advokasi adalah perubahan yang sistematis yang biasanya ditujukan kepada perubahan kebijakan, baik berupa program, peraturan, ataupun perundang-undangan. Terdengar berat dan jauh dari kehidupan kita sehari-hari? Tentunya tidak. Nyatanya, advokasi itu bisa dilakukan di berbagai tingkatan loh, seperti 1. Advokasi kepada perorangan. Contohnya mempengaruhi seseorang untuk berkunjung secara rutin ke layanan kesehatan. 2. Advokasi kepada keluarga. Contohnya mempengaruhi orang tua untuk ikut memutuskan usia perkawinan anaknya, yakni di atas usia 18 tahun. 3. Advokasi kepada tokoh masyarakat. Contohnya, mempengaruhi tokoh adat atau tokoh masyarakat untuk menyetujui pemberian program penyuluhan kesehatan reproduksi kepada kelompok anak muda atau karang taruna. 4. Advokasi kepada pemegang kebijakan daerah. Mendesak wali kota atau bupati untuk mengimplementasikan pelayanan yang ramah remaja di semua puskesmas di kotamu. 5. Advokasi kepada pemerintah nasional, yaitu mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat kurikulum pendidikan kesehatan yang komprehensif. 6. Advokasi kepada pemangku kebijakan di regional,
yaitu mendesak pemimpin-pemimpin negara di Asia Tenggara untuk mengambil langkah dalam penyelesaian masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara. 7. Advokasi kepada pemimpin-pemimpin negara di internasional, mendesak pemimpin-pemimpin negara di dunia untuk menempatkan isu anak muda sebagai isu yang penting dalam agenda pembangunan pasca 2050. Meski terkesan sederhana, sebenarnya ketika mendengar kata advokasi, banyak yang seringkali dibuat bingung mengenai apa yang dimaksud advokasi dan apa yang bukan. Ada beberapa istilah yang seringkali dimaknai sebagai advokasi, namun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Beberapa konsep tersebut antara lain: 1. Komunikasi Informasi Edukasi atau KIE adalah kegiatan atau strategi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah kesadaran dan perilaku individu. Sasarannya sekelompok masyarakat khusus pada area tertentu. Contohnya adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi ke teman-teman muda di lingkungan kamu. 2. Mobilisasi masyarakat adalah kegiatan atau strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau komunitas untuk bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Sasarannya adalah anggota komunitas atau masyarakat. Contohnya adalah dengan mendorong teman-teman muda di sekolah kamu untuk ikut berjuang dalam implementasi pendidikan seksualitas komprehensif di sekolah kamu. 3. Berjejaring dan kerjasama bertujuan untuk menghubungkan dan menguatkan relasi antara beberapa organisasi atau komunitas dengan bekerjasama program dan berstrategi bersama. Contohnya adalah dengan bekerjasama dengan organisasi atau komunitas untuk ikut bersama-sama dengan kelompokmu dalam melakukan advokasi. 4. Penggalangan dana dan mobilisasi sumber daya, yaitu meningkatkan sumber daya untuk kepentingan sebuah kelompok dengan bantuan dari pihak lain seperti pihak donor, pemerintah, dan swasta. Contohnya adalah dengan kegiatan menghimpun dana dengan cara mengamen atau menjual baju bekas untuk pendukung kegiatan kampanye anti kekerasan di sekolah. 5. Menghilangkan stigma dan diskriminasi. Tujuannya adalah mengubah stigma atau diskriminasi terhadap suatu kelompok. Contohnya adalah kelompok ODA atau orang dengan HIV dan AIDS. Contohnya adalah dengan mengajak teman dan keluargamu untuk tidak diskriminatif terhadap orang dengan HIV dan AIDS. Sekarang kalian sudah mengerti arti dari advokasi. Kalian juga sudah paham konsep-konsep yang terkait dengan advokasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, pernahkah kalian melakukannya? Banyak orang atau organisasi yang pernah melakukan advokasi tanpa menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk dari advokasi. Karena dalam mempengaruhi pembuat keputusan atau kebijakan, ada beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu 1. Membentuk atau terlibat dalam suatu kelompok atau organisasi. 2. Menjadi bagian dari sistem pembuat keputusan atau bekerja sama dengan si pembuat keputusan. 3. Mempengaruhi pembuat keputusan atau kebijakan melalui tatap muka secara langsung. 4. Berpegang teguh dengan strategi memposisikan diri dalam isu dengan menyusun lembar fakta dan posisimu pada saat kamu diundang dalam pertemuan advokasi. 5. Membuat petisi, seperti menggunakan portal change.org. 6. Presentasi publik di depan para pembuat kebijakan. 7. Membuat surat atau email kepada pemangku kebijakan. 8. Bekerja sama dengan media, baik media cetak, audiovisual, maupun online, untuk menggalang dukungan publik terhadap pesan advokasi yang disampaikan. Dari berbagai bentuk tersebut, kalian bisa memilih strategi mana saja yang ingin kalian gunakan. Namun, perlu diingat, setiap cara menjangkau target sasaran yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. Karena itu, setelah menentukan strategi, kalian dapat melanjutkan dengan memilih sasaran atau target advokasi yang kalian tuju. Siapa yang perlu kita pengaruhi dalam melakukan advokasi? Tentunya ini harus ditentukan sebelum memulai advokasi, karena sasaran yang tepat sangat penting dalam mencapai hasil akhir yang diinginkan. Sasaran atau target advokasi yang dituju harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. 1. Sasaran atau target advokasi merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. 2. Tokoh tersebut memiliki basis massa yang besar. 3. Jika akses untuk mendekati tokoh pengambil keputusan dirasa sulit, advokasi dapat dilakukan kepada tokoh yang memiliki jaringan dan hubungan yang dekat dengan tokoh atau pihak pengambil keputusan. Sasaran advokasi terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah institusi, yaitu organisasi seperti perusahaan swasta, badan multinasional, atau badan pembuat dan pelaksana perundangan. Kategori yang kedua adalah masyarakat sipil seperti organisasi pemuda, organisasi non-pemerintah, yayasan, perkumpulan masyarakat, dan lainnya. Satu hal yang perlu diketahui, dalam pelaksanaan advokasi yang menjadi sasaran bukanlah institusi atau masyarakat sipil secara keseluruhan,
namun berfokus pada individu-individu yang menjadi kunci dari kategori tersebut. Contoh dari sasaran advokasi: Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pemimpin perusahaan yang memecat pegawainya karena meminta cuti setelah melahirkan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kepala sekolah SMA-mu. Dalam melakukan advokasi, seringkali banyak pihak tidak percaya dengan alasan-alasan yang kita kemukakan. Seringkali banyak pihak yang tidak percaya terhadap masalah dan rekomendasi yang dikemukakan advokat muda. Nah, untuk menguatkan advokasimu, tentunya kamu juga perlu memiliki amunisi yang cukup agar kegiatan advokasi yang dilakukan berjalan sukses. Amunisi itu adalah data. Data merupakan kumpulan dari fakta-fakta yang diukur dan dirangkum dalam bentuk angka, kata-kata, atau gambar. Data yang sesuai juga akan membangun kepercayaan dan penerimaan dari orang lain, termasuk sasaran advokasi. Kepercayaan ini penting untuk memperoleh dukungan yang kita butuhkan, karena tujuan akhir dari advokasi adalah adanya dukungan yang memungkinkan perubahan terjadi. Jadi banyak sekali anak muda yang memang mereka melakukan advokasi misalnya kepada pemerintah yang tidak berbasis bukti gitu. Kadang-kadang anak muda banyak yang hanya melakukan advokasi berdasarkan cerita atau asumsi mereka gitu. Tapi ketika misalnya kita memberikan data pada proses advokasi tersebut, advokasi yang akan kita lakukan itu akan semakin kuat gitu. Apalagi data tersebut adalah hasil penelitian yang mungkin memiliki kredibilitas yang tinggi, misalnya survei nasional ataupun misalnya penelitian sendiri ataupun organisasi-organisasi tertentu yang memiliki penelitian yang relevan dengan advokasi kita lakukan. Misalnya ketika kita ingin melakukan advokasi terkait pendidikan seksualitas komprehensif, kita harus mengetahui sebenarnya data-data apa saja yang relevan dengan isu tersebut. Jadi ketika kita berhadapan dengan pemerintah, kita pun akan bisa menggunakan data tersebut sebagai bukti gitu, bahwa sebenarnya situasi remaja di Indonesia terkait isu tersebut dalam tanda kutip sedang mengalami masa yang krusial gitu. Jadi mereka pun mendapatkan sense bahwa permasalahan ini bukan berdasarkan asumsi saja, tapi ini berdasarkan bukti yang ada di masyarakat. Di mana mendapatkan data? Kamu bisa membaca jurnal ilmiah, mengunjungi situs yang mempublikasi hasil survei, mencari di portal pencarian informasi di Google, tentunya cari sumber yang terpercaya ya, bahkan situs berita, koran, atau majalah lokal. Sebagai masukan, situs internet yang dapat kalian kunjungi untuk mendapatkan data antara lain, untuk data-data yang ditemukan oleh PBB, kalian dapat menuju ke http://data.un.org. Untuk data mengenai isu-isu perempuan termasuk hak kesehatan seksual dan reproduksi, kalian dapat melihat di http://www.icrw.org. Untuk hasil survei mengenai beragam isu di Indonesia, kalian juga dapat menengok http://www.bps.go.id, serta informasi-informasi dari Badan PBB yang bergerak di bidang HKSR seperti www.unfpa.org. Dokumen dan data-data tentang kepemudaan di beragam isu bisa mengunjungi e-library Aliansi Remaja Independen di http://e-library.aliansiremajaindependen.org. Situs informasi komprehensif remaja Gue Tahu di http://gwetau.com, dan situs berita-berita lokal di wilayahmu. Kamu juga dapat melakukan penelitian tersendiri sebelum melaksanakan kegiatan advokasi. Misalnya mewawancari teman-teman di sekolahmu terkait kebutuhan mereka mengenai informasi kesehatan seksual dan reproduksi. Ingat, menjadi advokat muda itu sama dengan merepresentasikan suara anak muda di lingkungan kamu. Konsultasi kepada kelompok anak muda adalah tugas yang sangat penting untuk memastikan bahwa suaramu merupakan suara kelompokmu. Dengan demikian, argumentasimu akan menjadi lebih kuat.